Shalom Pak, Shalom saudara-saudara dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini dan hingga saat ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan sukacita yang selalu Tuhan berikan, yang baru, hikmat yang baru. Kita bersyukur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yemi Medina Rista Buru Sembiring. Saya mahasiswa IAKN Tarutung semester 1 program pendidikan agama Kristen. Di sini maksud saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari pelajaran teologi sistematika yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu dari materi teologi sistematika dan teori bibliologi. Sebelumnya kita hanya tahu tentang Alkitab dan tentang Allah mungkin. Begitu juga dengan pengenalan kita akan Allah, kita belum seberapa mengenal Allah lebih dalam. Maka di dalam video ini saya akan memberikan pencerahan sedikit dan memperkenalkan sedikit tentang teori ajaran ini. Di sini saya memilih dan menjelaskan tentang teologi sistematika. Teologi sistematika ini atau teologi proper ini adalah pengajaran tentang Allah. Yang dimaksudkan ilmu ini yaitu sebuah usaha yang berbentuk ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang diketahui mengenai Allah, baik itu keberadaannya dan kepribadiannya serta sifat-sifat serta perbuatannya. Ada problem pengetahuan manusia akan Allah, diantaranya Allah itu tidak dapat diketahui atau dipahami sepenuhnya karena pikir manusia tidak dapat menjangkau sepenuhnya. Tetapi Allah dapat dikenal manusia karena mungkin ia bisa mendapatkan kasih karunia dari anak Allah, atau karena pengertian supaya kita mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus, dia jalan kebenaran. Ciri-ciri pengenalan akan Allah, pengetahuan akan Allah dapat digolongkan dengan sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Sumber pengenalan kita tentang dia, semua kebenaran adalah tentang kebenaran Allah. Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya, maka manusia dapat mengenalnya dengan benar, dan datangnya Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran. Ini tertulis dalam Yosua 10 pasal ayat 13 sampai 15 dan kisah para rasul 1 ayat 8. Pengenalan akan Allah didasarkan fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya, karena kalau kita ingin mengenalnya lebih dalam, kita juga harus tahu fakta-fakta tentang dia. Karena itu kita juga harus belajar pengetahuan teologi agar kita bisa memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan akan menambah kerinduan kita untuk lebih dekat lagi dengannya dan menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal serta membantu perkembangan iman kita. Melalui pengajaran hakikat dan kebenaran Allah itu nyata. Allah itu roh. Ia tidak berbadan dan juga tidak berwujud. Itu tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 39. Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi Allah itu hidup karena dia mempunyai kuasa. Ia juga merupakan sumber kehidupan dan pemeliharaan segenap kehidupan. Juga Allah itu adalah pribadi. Keberadaan Allah di dalam Alkitab yang dinyatakan manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya. Walaupun kadang hanya berupa samar-samar, orang berdosa hanya dapat memperoleh pengetahuan Injil tentang Allah melalui pengajaran Injil yang dia dengar, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka. Nama Allah sendiri tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenal Allah, tapi Allah memberikan namanya sendiri sebagai pernyataan diri. Pribadi Allah tidak mungkin bisa diungkapkan hanya dengan satu nama, maka dari itu Allah menamai dirinya Tritunggal. Allah yang Esa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang masing-masing pribadi itu sempurna kealahannya. Tiga pribadi ini tidak hanya satu tujuan, tapi mereka satu esensi.
dan satu hakikat. Ketiga pribadi Allah Tritunggal punya perbedaan terutama dalam fungsi utamanya. Karena Allah Bapa memegang pimpinan tertinggi, Ia memberikan Anak menjalankan ketetapan Allah, dan Roh Kudus menjaga serta memelihara ketetapan Allah dalam hal keselamatan. Allah juga memiliki atribut, yaitu berupa moral, mental, dan sifat, yang tujuannya untuk mengetahui kebebasan Allah bertindak sesuai kehendaknya yang bebas, berkuasa, dan suci. Pentingnya doktrin Tritunggal dalam iman Kristen, yaitu doktrin keselamatan dan doktrin pembenaran. Allah mempunyai karya-karya itu meliputi ketetapan Allah dan penciptaan serta providensi. Allah memerintah atas segala sesuatu yang terjadi di dunia, supaya segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan maksud, tujuan, serta kehendak Allah yang suci. Demikian teori dari teologi Proper. Semoga teori yang saya jelaskan tentang teologi Proper dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bibliologi, yaitu adalah ajaran tentang Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui sumber-sumber teologi, informasi yang akurat dan tidak mungkin salah tentang Dia dan hubungannya dengan semesta alam ini. Ada 4 arah yang telah dipakai manusia untuk mencari sumber teologi tersebut, yaitu akal, wawasan, mistis, Alkitab, dan gereja. Kini tinggal kita melihat apakah Tuhan telah memberikan wewenang pada gereja atau pada Alkitab sebagai sumber teologi yang benar. Dikatakan bahwa Tuhan telah menyampaikan semua pernyataannya kepada gereja, pernyataan yang tertulis maupun pernyataan yang tidak tertulis, dan bahwa kehadiran serta bimbingan Roh Kudus senantiasa menaungi gereja sehingga melindunginya dari kesalahan dalam pengarahan dan pembinaan iman Alkitab. Hendaknya diterima sebagai sumber teologi yang paling menentukan. Gereja yang paling benar sepanjang sejarahnya senantiasa memandang Alkitab sebagai wujud pernyataan ilahi. Bibliologi memeriksa Alkitab untuk melihat apakah kepercayaan tersebut benar atau tidak. Kita akan mulai membahas tentang pernyataan Allah atau wahyu Allah. Istilah pernyataan adalah terjemahan dari kata Latin yaitu revelare dan kata bendanya revelation. Dalam bahasa Ibrani, istilah pernyataan berasal dari kata kerja Ibrani gala yang artinya telanjang, atau dalam bahasa Yunani pernyataan adalah apokalupis atau yang artinya menyingkapkan, meninggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan yang tidak dikenal. Jadi pernyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan, kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaannya itu dapat mengenal Dia penciptanya. Pengertian lain dari wahyu atau pernyataan Allah seperti disebutkan oleh Gary Campton adalah yang menghilangkan semua keraguan-keraguan dan memateraikan semua jawaban ke dalam kepastian. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui pernyataan umum, pernyataan khusus. Keduanya adalah pernyataan dari Tuhan melalui wahyu Allah, menyingkapkan dirinya sendiri, dan dengan demikian ia memberikan kepastiannya yang unik. Dan pentingnya pernyataan itu yaitu sebagai hakikat manusia memerlukan pernyataan ilahi dan hakikat Allah Tritunggal menghendaki pernyataan diri. Juga tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya, dan menjadikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup.
Keterbatasan membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tetapi tidak penuh tentang Allah. Membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan dan memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah. Hasil dari menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah, membatasi dosa manusia, hukum moral, dan menghukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Dan pengilhaman inspirasi ini yaitu arti yang tepat ya dalam Yunani yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 6 yaitu thepostus. Lebih tepat digunakan adalah kata majemuk yang berarti dihembuskan, dimasuki angin atau napas oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dan pekerjaan penulisan itu. Dengan kata lain, bahwa pengilhaman memiliki istilah inspirasi yang artinya adalah tuntunan atau pengaruh supranatural dari roh Allah dan pikiran para penulis Alkitab, sehingga hal tersebut menjadikan tulisan-tulisan yang dihasilkan mereka sebagai catatan yang progresif dan berotoritas. Ada beberapa hal penting dalam pengilhaman dari berbagai definisi. Unsur ilahi ialah Roh Kudus membimbing para penulis untuk menjamin kekuatan penulis. Unsur-unsur manusia, penulis manusia menulis menurut gaya yang berbeda mereka sendiri. Hasil pengarangan ilahi manusia ini merupakan rekaman kebenaran Allah tanpa salah. Pengilhaman berkembang pada pemilihan kata-kata oleh para penulis. Pengilhaman berkaitan dengan naskah asli. Ada pun langkah-langkah Roh Kudus menggerakkan penulis untuk menulis Alkitab, yaitu Allah telah memilih dan menyediakan si penulis jauh sebelum ia menggerakkan penulis dalam menulis Alkitab. Allah memilih si penulis sebelum ia dilahirkan. Allah memperkenalkan mereka dan menempatkan mereka pada situasi keadaan sesuai dengan kedaulatannya. Pentingnya pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan pernyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman yang pernyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka pernyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi, pengilhaman menjamin keakuratan pernyataan. Dan langkah-langkah Roh Kudus menggerakkan atau pandangan-pandangan keliru tentang pengilhaman. Pengilhaman alamiah para penulis Alkitab adalah orang-orang jenius. Secara alami mereka menuliskan tanpa memerlukan campur tangan Allah atau kuasa supranatural. Teori ini mengabuskan tentang tindakan peperangan Roh Kudus dengan karya-karya yang kudus dan dalam pengilhamannya. Doktrin Alkitabiah tentang pengilhaman, yaitu doktrin pengilhaman adalah ajaran Alkitab sendiri. Perhatikan beberapa ayat ini, yaitu diantaranya adalah ayat Timotius 3 ayat 16. Kata tulisan dalam bahasa Yunani Greek. Kata ini dalam seluruh tercatat sebanyak 50 kali dan selalu menunjuk kepada bagian Alkitab. Kata tulisan dalam ayat ini menunjukkan kepada kanon Perjanjian Lama. Juga bahan hasil penyelidikan contohnya Injil Lukas, dan yaitu yang pertama adalah berkonsultasi dulu dengan beberapa saksi mata peristiwa Kristus, memakai kisah tertulis yang ada mengenai pelayanan Kristus, menyelidiki dan teliti dan memilihnya dari bahan-bahan itu. Pengertian dari otoritas Alkitab. Definisi ini adalah seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain,
Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Bukti-bukti kewibawaan dari dalam Alkitab, dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia perjanjian lama identik dengan kalimat demikian kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Penerimaan akan kewibawaan otoritas Alkitab, penerimaan yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan adalah keyakinan yang diberikan dari Allah. Dan Roh Kudus dalam hati manusia yang sudah diperbarui. Dengan demikian, penerimaan akan kewibawaan Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman, bukan datang dari manusia sendiri. Dan pemahaman tentang pengilhaman sesuai dengan pandangan menurut istilah-istilah verbal yang menyangkut seluruh kata dan seluruh kitab suci. Pengertian definisi secara umum diartikan bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Istilah inerensi seringkali dibingungkan dengan istilah infallibility. Artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajaran adalah kebenaran, tidak melawan ajaran moral. Sedangkan penekanan inerensi adalah kesalahan tulisan dan data yang ada di dalam Alkitab, yang berarti kitab suci memiliki kebebasan berkualitas dari kesalahan. Tidaklah mungkin suatu masalah tidak bisa keliru dalam seluruh pengajarannya, sempurna sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa secara sederhana Allah menyatakan kebenaran. Kebenaran dapat meliputi pikiran, kutipan bebas, bahasa yang digunakan, dan berbagai hal sepanjang tidak saling bertentangan. Hasil dari konsili internasional inerensi Alkitab menyatakan demikian sebagai yang dibenarkan oleh Allah secara utuh dan menyeluruh. Kitab suci adalah tanpa salah atau kekeliruan dalam seluruh pengajarannya, baik yang menyatakan tentang tindakan Allah dalam penciptaan, tentang berbagai peristiwa sejarah dunia, dan tentang Allah dalam penciptanya, tentang berbagai peristiwa sejarah dunia dan tentang nilai Allah dan sastranya sendiri, tentang berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari pribadi. Jadi inerensi berarti ketika semua fakta diketahui Alkitab dalam naskah aslinya dan yang kemudian ditafsirkan dengan benar, dinyatakan seluruhnya benar dalam apapun yang diajarkan, baik menyangkut doktrin, sejarah, ilmu pengetahuan, geografi, geologi, atau disiplin ilmu lainnya. Pentingnya inerensi sangat penting bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Allah seluruhnya adalah tidak keliru, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri, yang adalah sempurna dan tidak berdusta. Kalau tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab, maka kewibawaan Alkitab pun sulit dipertahankan, karena berarti kita tidak dapat mempercayai Allah sepenuhnya. Penerimaan inerensi bukan berdasarkan akan kemampuan manusia dalam menilai Alkitab, namun berdasarkan keyakinan bahwa Allah adalah kebenaran. Oleh karena itu, segala sesuatu yang difirmankan Allah adalah benar. Yang kedua, Allah tidak pernah berdusta, jadi apa yang dikatakannya pasti benar. Dan Alkitab sendiri menyebut dirinya sempurna. Percaya bahwa Roh Kudus memberikan pengawasan penuh pada penulis-penulisnya, sehingga penulis-penulis menuliskannya dengan benar tanpa salah. Ukuran kebenaran Alkitab adalah rasional. Akal manusia bukanlah standar ukuran yang dipakai. Bagaimana kalau tidak ada naskah aslinya? Memang diakui bahwa kita tidak lagi memiliki naskah aslinya, yang ada hanyalah salinan aslinya. Dan itu ada 3 macam kategori dalam pernyataan tertulis yang asli. Yang pertama, pernyataan asli bukan salinan yang telah diselesaikan dan ditulis seluruhnya. Pernyataan salinan yang ditulis kembali sesuai dengan aslinya.
disebut salinisasi. Dan pengertian Alkitab dan benar seorang harus memiliki pernyataan moral dan juga dapat menjadi mengerti lebih jelas dari yang lain. Jadi yang dimaksud dengan kejelasan adalah bahwa kepintaran yang biasa saja setiap orang tanpa intervensi seorang hamba Tuhan bisa mendapatkan poin utama. Keperluan mutlak, yaitu artinya adalah Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa selamatkan, karena hanya Alkitablah yang memberitakan kebenaran, kabar baik tentang Kristus. Dan penekanan di sini bukanlah keperluan untuk mengenal Allah dalam arti keberadaan dan sifat-sifat umum Allah dan hal-hal tentang moralitas, karena itu sudah diberikan Allah dalam pernyataan umum, tetapi secara khusus keperluan untuk keselamatan, untuk memelihara kehidupan rohani dan untuk mengetahui kehendak Allah. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan pernyataan lain dari luar Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. Alkitab adalah unik. Kesatuan Alkitab ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah lain daripada kitab-kitab yang lain. Sangat unik. Mengapa? Satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun dan melibatkan kisah dari 60 generasi. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan, raja, nabi, nelayan, penulis puisi, orang kaya, petani, ahli filsafat, negarawan, ahli politik, gembala, militer, dokter, dan lainnya. Ditulis di tempat-tempat yang berbeda, di penjara, di padang belantara, bukit istana, dan di pulau terperinci. Ditulis dalam zaman dan waktu, tempat, dan kadang yang berbeda-beda. Ditulis dalam 3 macam bahasa, Ibrani, Arami, dan Yunani. Buku yang paling jujur menceritakan semua kebaikan dan kejelekan sifat manusia. Buku yang berisi nubuatan yang kebenaran nubuatnya sudah terbukti. Alkitab juga adalah buku yang dapat bertahan melalui waktu, penganiayaan, kritikan, dan pengerusakan. Dan ia mempunyai iluminisasi karena Alkitab dihembus napas Allah, maka ia mempunyai dimensi yang berbeda dibandingkan karya tulis lain. Dengan demikian, orang yang membacanya membutuhkan bantuan Allah dalam memahaminya. Lagi pula pikiran manusia yang digelapkan dosa yang melekat tak akan mampu memahami kebenaran-kebenaran rohani. Karya iluminisasi ini penting dalam menempatkan atau memampukan manusia memahami firman Allah. Juga tujuan iluminisasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui pernyataan, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukannya apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan dan juga berkenan bagi Allah. Bisa terjadi munculnya kebingungan antara iluminisasi dengan pernyataan dan pengilhaman. Penjelasannya adalah demikian: mengacu pada Alkitab, pernyataan hubungan dengan isinya, pengilhaman berkaitan dengan metode bagaimana isi itu direkam, dan iluminisasi berkaitan dengan makna rekaman tersebut pada saat ia diselamatkan. Dan dengan metode bagaimana isi itu direkam, tujuan iluminisasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui pernyataan, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukannya apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bisa terjadi munculnya kebingungan antara iluminisasi dengan pernyataan dan pengilhaman. Penjelasannya adalah demikian: mengacu pada Alkitab, pernyataan
berhubungan dengan isinya. Pengilhaman berkaitan dengan metode bagaimana isi itu direkam, dan iluminisasi berkaitan dengan makna rekaman tersebut. Pada saat diselamatkan, orang-orang percaya karena hanya Allah yang mengenal hal-hal yang dari Allah penting bagi Roh Kudus untuk menginstruksikan manusia. Kerjaan Roh Kudus ini telah disampaikan oleh Yesus Kristus di kamar Joteng Yerusalem. Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar mereka, memimpin mereka kepada seluruh kebenaran, mengungkapkan kebenaran Allah kepada mereka. Selanjutnya, Roh Kudus menjamah pikiran dan hati atau kemauan. Dan akan saya simpulkan bahwa biologi adalah ajaran tentang Alkitab, menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya, membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dengan kata lain, pernyataan adalah penerjemahan dari kata kerja lain revelare, dan kata bendanya revelation. Pernyataan berasal dari kata kerja Ibrani kilah, dan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam kata kerja Yunani apokaliopto, yang berarti meningkatkan atau menanggalkan. Pernyataan tidak sama dengan wahyu. Istilah wahyu berasal dari kata kerja Arab yang berarti mengilhamkan atau membisikkan sesuatu pada seseorang. Pengilhaman adalah istilah yang dipakai untuk diskusi tentang sifat kanoni. Sah tidaknya sebuah kitab suci yang diilhami pastilah bersifat tidak dapat keliru. Ilham berasal dari dua kata Yunani dan berarti dimbusi, dimasuki, dan peroyong berarti dorongan, di bawah pengaruh, dan penggerakan. Demikian yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang teologi proper dan tentang bibliologi. Kiranya penjelasan saya ini sedikit dapat menambah wawasan saudara-saudari di dalam kasih, agar mengenal Allah lebih dalam, beserta bukti bahwa Allah itu ada, yaitu dalam Alkitab itu sendiri. Demikian video ini saya buat. Saya mengucapkan selamat malam dan